Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Kita bertemu pada kesempatan sore hari ini di acara Bincang Syahidain bersama UMKM Tangerang Selatan. Bersama kita sudah hadir ibu kita tercinta, Bunda Lista Hurustiati SHMH. Beliau adalah founder Gerai Lengkong. Apa dan bagaimana, seperti apa perjuangannya di dalam memajukan UMKM Tangsel, kita akan simak obrolannya pada kesempatan sore hari ini. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat. Sibukannya gimana Bu? Kesibukan masih rutinitas biasa Pak Adi, masih mengurusi UMKM yang tergabung dalam Gerai Lengkong. Termasuk juga kita baru-baru ini bekerja sama dengan Syahidain ya, Gerai Lengkong Syahidain. Jadi alhamdulillah, dan masih juga aktivitas ya, sempat juga kemarin mengurus komunitas untuk para perempuan yang ada di luar Jawa juga. Kebetulan saya juga pengurus di salah satu komunitas tingkat pusat, jadi harus juga tetap membersamai ketua umum yang melantik kepengurusan di daerah. Oh, masih banyak kegiatan berarti ya Bu ya, masih di sela pandemi seperti ini ya? Di sela pandemi itu pun kita batasi memang yang sebetulnya acara itu bisa biasanya 4-5 hari, tapi kemarin saya hanya 1 hari. Hari kedua kita udah persiapan untuk kembali. Jadi memang dibatasi juga. Tetap prokes ya Bu ya? Tetap prokes, tetap. Dan di sana juga sama mengurusi UMKM perempuannya juga, dan menyemangati lah dalam kondisi pandemi saat ini kita berbagi kebermanfaatan yang terutama itu. Alhamdulillah. Nah, berbicara soal UMKM nih Bu ya. Iya. Sekarang ini di Syahidain sudah ada, bisa kita lihat ini, Gerai Lengkong, oleh-oleh khas Tangsel. Ada UIN Sarif Hidayatullah Jakartanya, ada Gerai Lengkongnya. Sebenarnya kalau boleh diceritakan, Gerai Lengkong ini apa sih Bu sebetulnya? Jadi Gerai Lengkong ini kita bentuk itu kurang lebih setahun yang lalu Pak Adi. Pas pandemi malah pas ya Bu ya? Pandemi, di mana semua pada saat itu usaha kesulitan kan, apalagi yang namanya pengusaha-pengusaha kelas papan atas lah, itu sudah mulai terasa sekali dampaknya. Betul. Adanya pengurangan karyawan, PHK dan sebagainya. Nah justru pada saat itu UMKM kita, justru usaha mikro kecil menengah yang mereka berusaha selama ini memproduksi, mengolah produk-produknya dari rumah, itu sangat terkendala sekali. Jadi mereka biasa melakukan penjualan melalui event yang ada di Tangsel. Saat itu juga semua event di stop lebih dulu kan. Karena jadi, pembatasan berkerumun dan sebagainya. Dan saya hanya berpikir bagaimana saat itu kita bisa saling bahu-membahu sesama UMKM dan juga sesama pelaku usaha yang lainnya. Jadi saya berinisiatif membuka satu gerai. Sebetulnya di Tangsel sendiri sudah ada beberapa gerai ya. Banyak sekali memang gerai-gerai yang memang diperuntukkan untuk produk-produk UMKM Tangsel. Tapi saat itu saya juga berusaha untuk inisiatif membuat satu gerai yang bisa menyemangati mereka di masa pandemi, karena mereka tetap harus berjuang. Dan saya mengambil nama Lengkong ini adalah salah satu daerah yang ada di Tangsel. Nah, bentar Bu, menarik ini Bu. Kenapa Lengkong? Karena setahu saya Lengkong itu nama kampung di daerah Serpong sana itu Bu. Ada cerita khususnya gitu Bu, kenapa Lengkong? Jadi Lengkong ini memang nama salah satu kelurahan ya, Kelurahan Lengkong Gudang Timur yang biasa kita kenal dengan Leguti. Nah di salah satu daerah sana tuh dulunya zaman masa kemerdekaan Pak Adi, itu terjadi pertempuran di mana tentara-tentara muda kita yang saat itu membantu melucuti senjata dari Jepang. Setelah kemerdekaan mereka ditembaki di salah satu rumah, salah satu tempat di daerah Lengkong. Nah itu rumahnya sampai saat ini masih ada dan masih ada bercak darah tembakan para pahlawan tersebut, pahlawan muda, termasuk diantaranya perwira Pak Daan Mogot ya. Itu kurang lebih 36 perwira dan tentara muda yang ditembak meninggal di tempat saat itu juga. Dan masih ada monumennya di sana yang disebut sekarang Monumen Daan Mogot.
Dan untuk melestarikan itu juga sambil juga saya mengenalkan sejarah perjuangan kepada masyarakat, terutama para UMKM, mereka harus tetap punya semangat perjuangan di masa pandemi saat ini. Jadi semangat para pahlawan lengkong itu ya, Bu? Lengkongnya itu yang saya harapkan bisa tertularkan kepada para UMKM kita, karena di Gerai Lengkong sendiri sudah banyak tergabung gitu. Jadi dengan nama Gerai Lengkong itu pun saya sebetulnya bolak-balik mau kasih nama tuh sama Bapak kebetulan ya. Waktu itu ya kasih nama apa ya gerai ini. Jadi karena memang kita setiap tahun memperingati itu peringatan kita tuh setiap 25 Januari di monumen tersebut kami mengadakan upacara bersama Yayasan 25 Januari. Dan akhirnya setuju juga Pak Ben bilang udah Bun, Gerai Lengkong aja gitu kan. Ya udah akhirnya kita namakanlah Gerai Lengkong. Tadinya karena lokasi ruko gerai itu sendiri berada di lokasi Jalan Ciater, tadinya saya mau kasih nama Gerai Ciater gitu kan, atau Gerai Tangsel. Tapi saya pikir saya ingin punya ada sesuatu yang bisa bernilai sejarah. Ya sudah, akhirnya kita putuskan menggunakan nama Gerai Lengkong itu karena mempunyai nilai sejarah perjuangan. Kalau lokasi gerai utamanya ada di mana, Bu? Di Jalan Ciater Raya, itu Serpong, lokasinya persis di daerah Ciater. Kurang lebih kalau dari Puspemkot Tangsel itu kurang lebih 1 kilo sampai 2 kilometer lah, nggak jauh dari Puspemkot Tangsel. Berarti yang di Sahidain ini, di UIN ini cabang pertama ceritanya ini gitu ya? Cabang pertama ceritanya dari Gerai Lengkong Sahidain. Akhirnya dari obrolan-obrolan awal Pak Adi, dari Coach Ada, dari Mbak Desi, ya akhirnya kita terwujudlah. Alhamdulillah ya. Gerai Lengkong Sahidain, dan niat kita sama-sama ini adalah untuk kebermanfaatan semuanya, bisa lebih dekat ke masyarakat sekitar, terutama di Jakarta yang mau pesan nggak terlalu jauh dari Serpong. Iya. Nah, ini kan produknya banyak nih Bu. Iya kan, dari mulai saya lihat ada kembang goyang, bahkan dodol gitu ya, kerupuk tenggiri, kerupuk jengkol. Nah, sebetulnya ada berapa UMKM Bu yang bergabung sama Gerai Lengkong yang ada di Gerai Lengkong? Sampai saat ini kita sudah mencapai 132. 132 dan mayoritas itu perempuan Pak Adi. Oh, berapa banyak Bu dari 132 itu yang perempuan? 120-an. 120-an. Berarti bisa dibilang perempuan-perempuan tangguh ini ya? Perempuan tangguh luar biasa, bisa membantu ekonomi keluarga juga, insya Allah bisa bermanfaat untuk para tetangganya terutama ya. Jadi bukan hanya untuk pribadi, karena mereka juga kan dibantu dalam memproduksi, mengolah produk-produknya gitu. Nah, ada syarat tertentu nggak Bu ketika misalnya ada tetangga saya atau warga Tangsel yang lain, atau ada, karena di sini banyak mahasiswa, dosen yang ketika punya produk, punya kue, punya kerajinan tangan gitu kan, kemudian ingin bergabung supaya bisa dimasukkan ke dalam Gerai Lengkong ini, syarat-syarat tertentunya apa aja itu Bu? Jadi kita memang ada SOP. Jadi yang masuk ke produk ke Gerai Lengkong itu kemasannya itu harus sudah menampilkan logo Gerai Lengkong yang pertama. Yang kedua, kita lakukan dulu kurasi. Jadi nanti kalau yang ingin bergabung bisa langsung ke Gerai Lengkong Pusat, kirimkan contoh produknya. Nanti kita kurasi dan kita memberikan persyaratan yang harus wajib dicantumkan dalam label produk itu ada 3. Tadi yang pertama adalah komposisi. Jadi kita harus tahu dari bahan-bahannya ya. Itu bahannya apa aja. Yang kedua expire, itu penting karena kita harus tahu masa berlaku produk itu sendiri. Yang ketiga beratnya. Berat itu wajib dicantumkan karena mereka biasanya itu bisa membandingkan. Contoh dengan produk yang sama, misal keripik pisang. Nah, keripik pisang dengan harga sekian, netonya berapa nih beratnya, biasanya itu. Tapi ada juga orang yang melihat dari sisi kualitas. Mereka udah biasa mencicipi satu produk, mereka nggak lihat lagi nih beratnya berapa atau harganya berapa gitu, biasanya seperti itu. Tapi itu kita wajib cantumkan. Tetap harus dicantumkan. Gitu ya. Dan produk-produk kita upayakan meskipun dalam bentuk pouch atau dalam bentuk toples seperti ini, harus 3 yang harus kita beli dari konsumen nih Pak Adi.
3 panca indera misalkan. Apa aja tuh, Bu? Dari mata yang pertama, kedua lidah, ketiga kuping. Nah, maksudnya apa, Bu? Mata, lidah, kuping ini nih. Jadi kalau dari mata pertama kan kita melihat tampilan kayak gini nih contoh. Ini dodol. Ya. Dodol kita lihat sepintas mata kan kayaknya menarik banget. Ini apa ya, isinya kecil-kecil seperti ini. Kalau gitu dulu kan tenong besar gitu ya. Iya, tenong dibulat-bulat gitu. Kalau ini udah lucu, unik gitu. Nah, dari pandangan mata kita lihat, kita coba nih cicip. Nah, pada saat kita cicip kan lidah tuh merasakan. Wah, ini kualitasnya bagus dan enak ternyata kuenya. Pada saat kita enak, pasti kan kita juga menyampaikan ini ke orang lain. Betul. Kita bawa pulang ke rumah, kita bicara atau kita bawa ke kantor, teman-teman coba deh. Ini tuh dodol tapi bentuknya unik loh, kecil dan kemasannya juga menarik. Dan itu promosi gitu ya, Bu. Ini kita bisa taruh juga menyuguhkan tamu di meja misalkan. Nah, ini kan pasti akan didengar dengan orang lain. Kuping yang mendengar, dari kuping mendengar itu mereka akan menyampaikan lagi terus. Nah, kenapa makanya setiap produk yang masuk Gerai Lengkong kita harus bisa membeli 3 panca indera dari konsumen dengan cara seperti ini. Dan kalau memang ini sebetulnya kemasan awal dia tidak seperti ini. Tapi begitu masuk gerai kita kasih masukan. Karena dikurasi, proses kurasi tadi itu ya, Bu ya. Dari sisi kualitas rasa sudah oke, tapi dari sisi kemasan kita mencoba karena pada saat kita menyajikan ini untuk tamu di meja kita nggak perlu lagi cari toples kan. Jadi udah tinggal siap disuguhi, siap dimakan gitu ya, Pak. Dan sama seperti ini juga, ini brownies kering. Ini juga siap disuguhi di atas meja. Kecuali kalau yang model pouch seperti ini juga ada uke-uke. Ini ubi ini sebetulnya. Ubi kering enak. Jadi namanya cukup antik uke-uke. Nah, kalau kemasan seperti ini otomatis kan kita harus mencari toples lagi untuk menyuguhkan. Kecuali ini bisa dimakan untuk di perjalanan. Dia nggak perlu yang model toples seperti ini. Jadi tergantung nanti kita kembali kepada konsumen. Seperti itu, Pak. 3 panca indera tadi udah oke gitu kan. Banyak yang bilang, Bu, kendala atau hambatan perkembangan growth pertumbuhan UMKM itu bukan masalah bantuan modal dana untuk proses produksi, tapi tidak tersedianya pasar, tidak tersedianya tempat berjualan. Nah, Gerai Lengkong melihat ini strategi penjualannya seperti apa, Bu, buat supaya bisa langsung nikmati pelanggan, dicari pelanggan, itu ada strategi khususnya, Bu. Jadi kita di sini juga Gerai Lengkong karena masa pandemi, kita kan tujuannya memang membantu proses penjualan produk-produk mereka ya. Mereka mungkin sudah bisa dibina oleh dinas di pemerintah kota. Mereka diberikan bantuan oleh perbankan misalkan, tapi kendala mereka pelatihan sudah, pemodalan sudah, nah mereka mau jual kemana seperti itu. Nah, makanya kenapa Gerai Lengkong juga menjadi salah satu pilihan untuk membantu penjualan meskipun banyak gerai-gerai yang lain. Dan kelebihannya di Gerai Lengkong ini kami juga memasarkan melalui jaringan sosial, jejaring media sosial. Jadi kita juga ada bekerja sama dengan Tokopedia, Shopee, Lazada, marketplace dan gitu ya, Bu, ada di sana ya. Kita juga bisa melalui penjualan melalui marketplace dan juga mungkin nanti saya dengar-dengar sih katanya UIN juga akan membuat ya marketplace sendiri ya, mudah-mudahan bisa bekerja sama ya, bisa lebih meluas gitu loh pasarnya. Sekarang kalau kita perhitungkan berapa ribu mahasiswa yang ada di UIN dan sebagainya, dan kalau memang nanti membuat marketplace sendiri itu sangat luar biasa, bisa membantu. Dan kita di sini juga bisa saling bahu-membahu, dan saya upayakan juga di sini para supplier UMKM yang tergabung di Gerai Lengkong, mereka membantu mempromosikan. Jadi mereka yang produk-produknya ada di sini yang dekat wilayah sini, mereka produk saya ada di Gerai Lengkong Sahidain loh. Di kampus UIN gitu ya? Di kampus UIN. Jadi kalau misalkan mereka ingin membeli atau memesan nggak perlu jauh ke Serpong, jadi cukup melalui UIN. Apalagi mahasiswa UIN di sini juga kan dari berbagai daerah. Ya, betul. Mereka pada saat pulang ke daerah nyari oleh-oleh ya. Atau ada tamu dari kampus lain, kampus lain. Ya, betul. Atau mereka lagi dijenguk sama keluarganya di sini. Nyari oleh-oleh bisa ke Gerai Lengkong di Gerai Lengkong Sahidain. Oke, Bu.
tadi soal strategi, soal marketing gitu kan. Ini kan bukan kalau dikerjakan sendiri rasanya sulit ya Bu ya. Nah, Ibu apakah ada tim khusus Bu di Gerai Lengkong, punya manajemen sendiri atau seperti apa? Mungkin bisa berbagi sama pemirsa kita Bu. Jadi ya nggak mungkin memang saya kerjakan sendiri, betul ya Pak Adi. Jadi di Gerai Lengkong ini kita ada tim IT, ada tim administrasinya, ada tim keuangan, dan ada tim yang mengolah, membantu menerima produk-produk dari teman-teman UMKM. Jadi pada saat teman-teman UMKM ingin memberikan contoh produknya, itu sudah ada yang menerima di sana. Di bagian kasir biasanya nanti mereka akan diterima dan diminta untuk isi formulir sebagai calon yang akan dikurasi produknya, seperti itu. Nah, untuk yang bagian marketing keluar juga kita upayakan semua yang tergabung di Gerai Lengkong, kalau memang mereka ingin menyampaikan kayak seperti Pak Adi berhubungan dengan Mas Ada dan Mbak Desi. Mbak Desi juga salah satu supplier yang ada di Gerai Lengkong, dan beliau juga proaktif sampai kita pada akhirnya ada di UIN sini kan. Nah, semuanya itu saya berharap suppliernya ingin bergerak dan mereka juga saling mempromosikan, karena ke depan ini akan menjadi sebuah usaha bersama, bentuknya itu akan menjadi koperasi. Jadi semuanya mempunyai peran nantinya, dan bukan hanya sebatas Gerai Lengkong sebagai gerai biasa, tetapi juga di bawah naungan koperasi nanti ke depannya. Dan ini saya yakin akan bisa menjadi snowball di dalam kota Tangerang Selatan ini sendiri gitu, yang bisa dikenal di seluruh Nusantara. Ya insya Allah mudah-mudahan bisa sampai mancanegara kan. Apalagi tamu-tamu dari Bu Rektor di sini gitu bisa dikenalkan produk-produk yang memang insya Allah bisa mencapai ekspor keluar, mereka sudah terpenuhi. Ya mudah-mudahan ini bisa menjadi besar gitu. Amin amin insya Allah. Nah terakhir Bu, melihat tadi ya, satu sisi Ibu adalah wanita yang profesinya tidak sembarangan Bu, Ibu lawyer aktif di mana-mana gitu kan. Nah, sisi yang lain Ibu punya semangat memajukan UMKM Tangsel gitu ya. Nah, sebenarnya harapannya Ibu ke depan akan Gerai Lengkong, melihat kiprahnya yang belum lama ya dari tahun lalu. Nah, kira-kira cita-cita besar Ibu membawa Gerai Lengkong terhadap UMKM Tangsel itu maunya seperti apa, Bu? Saya sih berharap semua para UMKM yang ada di Kota Tangerang Selatan ya, kebetulan memang karena saya perempuan, jadi khususnya nih pelaku usaha perempuan tetap harus punya semangat, gigih. Karena buat saya UMKM itu bukan hanya sebatas usaha mikro kecil gitu, tapi usaha mandiri kreatif masyarakat. Buat saya itu supaya mereka bisa terpacu semangat untuk terus memperbaiki produk-produknya, bukan hanya sekedar membuat produk hanya karena ingin mendapatkan bantuan dan sebagainya, tetapi betul-betul ini ditata, dikelola secara baik dan memang akan menjadi sebuah usaha yang besar, yang nantinya kedepannya mereka bisa menjadi sebuah bisa memberikan menularkan gitulah, menularkan dari produk-produk kreativitas yang bisa menjadi produk unggulannya Kota Tangerang Selatan ini sendiri. Dan berharap semua ini bisa terangkum dalam satu tempat yang memang orang nggak perlu kemana-mana lagi mencari oleh-oleh. Dan saya kan berharap ini saya hanya memulai sebetulnya. Saya hanya memulai sesuatu yang nantinya mereka yang akan melanjutkan. Tentunya kan saya nggak mungkin selamanya gitu. Karena bagaimanapun sebuah usaha itu harus dimulai, dilalui meskipun memang terkadang ya harus tersiok-siok dan sebagainya. Dan inilah yang harus kita bangun bersama gitu, supaya kedepannya juga ini menjadi sebuah usaha bersama yang bisa membantu ekonomi keluarga masing-masing para usaha mikro, usaha mandiri kreatif masyarakat itu. Jadi jangan usaha mikro kecil dan nanti nggak gede-gede akhirnya. Nggak gede-gede, nggak tumbuh-tumbuh ya. Nggak tumbuh-tumbuh. Jadi saya UMKM itu usaha
mandiri kreatif masyarakat. Mudah-mudahan itu bisa terwujud gitu. Amin. Ya, jadi para pelaku usaha mandiri kreatif masyarakat nih nanti ke depannya tetap harus semangat, tetap gigih, meskipun memang kadang kita harus terseok-seok lebih dahulu, tapi kita juga harus tetap semangat. Karena di masa pandemi ini protokol kesehatan memang harus kita terus tingkatkan ya Pak Adi ya. Tapi ekonomi UMKM terus kita bangkitkan. Harus kita terus bergerak harus ya. Semangat, ya harus terus bergerak. Dan itu selaras dengan semangat para pahlawan. Iya. Oke. Terima kasih banyak Bu atas waktunya ngobrol bincang bareng sore bersama kita soal UMKM di Tangsel. Mudah-mudahan di lain waktu masih ada kesempatan kita untuk ngobrol lebih banyak lagi tentang khususnya UMKM yang ada di Tangsel. Oke, pemirsa semua, demikian bincang hangat kita bersama Bunda Lista, founder Gerai Lengkong, tentang UMKM di Kota Tangerang Selatan. Mudah-mudahan ada manfaatnya buat kita semua, buat para UMKM di Kota Tangsel. Tetap semangat, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih Bun, terima kasih. Sampai ketemu kita nanti ya Bu. Sampai ketemu lagi ya. Oke.